Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bu Nike, dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Silahkan kalian persiapkan buku catatan, alat tulis, dan juga buku paket Bahasa Indonesia kelas 7. Selamat mengikuti pembelajaran. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Menelaah struktur cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi terdiri dari 3 bagian, yakni orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ciri isi orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Ciri isi resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Menelaah variasi pengungkapan struktur cerita fantasi. Variasi pengungkapan struktur cerita fantasi. Bagian orientasi. Pola pengembangan dikembangkan dari deskripsi latar. Dikembangkan dari pengenalan tokoh. Dikembangkan dari pengenalan konflik. Bagian komplikasi. Pola pengembangan dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Dikembangkan dengan mengubah latar. Dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, masa lampau atau masa depan. Bagian resolusi. Pola pengembangan dikembangkan dengan lompatan waktu. Dikembangkan sebab akibat yang unik. Dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Contoh pola pengembangan bagian orientasi. Dikembangkan dari deskripsi latar. Contohnya adalah sebagai berikut. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandanginya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu hal yang membedakan ketiga rumah itu, warna pintunya. Setiap pintu mengikuti gradasi warna seperti yang kulihat di custom color laptopku. Contoh pola dikembangkan dari pengenalan tokoh. Alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempatnya, tempat baru. Matanya yang sebesar biji kemiri berkedip-kedip memamerkan matanya yang kehijauan. Aku tahu dia bukan manusia sepertiku. Tapi ia datang bukan untuk mengganggu. Contoh pola dikembangkan dari pengenalan konflik. Kau harus membawanya kembali. Ersa berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya dan tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Contoh pola pengembangan bagian komplikasi. Dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Tiba-tiba,
Seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Matanya merah. Alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang membuat alien kecil kepanasan. Contoh pola dikembangkan dengan mengubah latar. Laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudera. Contoh pola dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, masa lampau atau masa depan. Di tengah saya asik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan blum! Saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Baunya harum dan indah. Sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Contoh pola pengembangan bagian resolusi. Dikembangkan dengan lompatan waktu. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Osi. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tak sia-sia. Contoh pola dikembangkan sebab akibat yang unik. Setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka. Dan tanpa kuduga, saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya, Doni bisa kembali ke dunia asalnya. Contoh pola dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Why? Putri Candy menguap. Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Menguraikan ragam alur cerita. Garis besar rangkaian peristiwa merupakan sebuah cerita atau rangkaian jalinan alur plot cerita, biasanya mengikuti pola seperti bagan berikut ini. Secara garis besar, urutan cerita digambarkan sebagai berikut. Contoh 1, alur lengkap. Dimulai dari orientasi, yaitu pengenalan latar terjadinya, siapa yang mengalami. Kemudian muncul masalah, masalah memuncak, dan diakhiri dengan pemecahan masalah. Bagian awal sering juga disebut sebagai pengenalan atau orientasi. Fungsinya adalah mengantarkan cerita. Pada bagian ini dikenalkan latar cerita, tokoh, dan watak-wataknya. Bagian tengah merupakan rangkaian kejadian atau peristiwa hingga ke bagian klimaks atau inti cerita saat masalah utama diceritakan. Bagian akhir. Bagian ini menjawab masalah utama. Tentu saja dijawab dalam bentuk rangkaian peristiwa atau kejadian juga. Bagian terakhir adalah kesimpulan dan penutup cerita. Contoh 2. Dimulai dari munculnya masalah. Masalah memuncak dan ditutup dengan pemecahan masalah. Kebahasaan teks cerita fantasi. Ciri kebahasaan pada cerita fantasi. A. Menggunakan kata ganti
dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Antara lain, aku, mereka, dia, Ersa, Doni, dan lain sebagainya. B. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contoh, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. C. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita, memulai masalah. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Contoh kedua, tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Contoh ketiga, di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. D. Penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar. Tempat, waktu, suasana. Contoh deskripsi latar tempat. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan. Semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Latar waktu. Tengah malam, tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam nampak menggumpal. Lolongan anjing bersahut-sahutan menyambut malam yang semakin larut. E. Kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu. Setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Contoh, setelah buku terbuka, aku terseret masa lampau. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. Akhirnya, Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. F. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Nah anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati.